saya Mesrawati Harefa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini saya akan menggunakan refleksi model 4C. Refleksi 4C yaitu 1. Connection. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Kedua, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga yaitu konsep. Di sini saya akan menceritakan konsep utama yang penting dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Keempat, change. Di sini saya akan menjawab apa yang menjadi perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah saya memahami tahapan-tahapan refleksi model 4C, selanjutnya saya akan melangkah pada tahap pertama yaitu connection. Pada modul 2.1 saya mempelajari bagaimana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Materi ini sangat menarik bagi saya karena erat hubungannya dengan peran saya sebagai guru dan calon guru penggerak. Pemahaman kebutuhan murid ternyata tidak melulu tentang gaya belajar, tetapi meliputi kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Selanjutnya, melalui modul ini juga saya diperkenalkan bagaimana mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar murid, strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya masih dalam tahap yang sama, materi tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat dekat dan membantu bagi saya sebagai calon guru penggerak, yang mana salah satu peranannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang senantiasa mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berorientasi dan berpihak pada murid. Selanjutnya, saya telah mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sebagai bentuk aksi nyata saya dalam menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak dan keberpihakan serta kemerdekaan murid dalam belajar. Tahap kedua yaitu challenge. Dari materi yang saya peroleh dari modul 2.1 ini, ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang telah saya terapkan selama ini, di antaranya 1. Selama ini saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi perlakuan berbeda sesuai tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. 2. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. 3. Saya mengira selama ini bahwa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan belajar murid dalam satu waktu pembelajaran harus dikerjakan bersamaan. Ternyata tidak. 4. Saya mengira kebutuhan belajar murid hanya terkait dengan gaya belajarnya, yakni auditori, visual, dan kinestetik. Ternyata kebutuhan belajar murid terdapat aspek-aspek lainnya. 5. Saya mengira pembelajaran berdiferensiasi terkait masalah bagaimana mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Ternyata tidak. 6. Saya mengira dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi harus secara utuh, ternyata boleh bertahap, diferensiasi konten, proses, dan produk yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ternyata tidak. Tahap ketiga yaitu konsep.
Konsep utama dan penting yang saya pahami pada modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan murid. Masih tahap konsep. Keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan hal-hal berikut ini. 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, guru menanggapi kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Tahap akhir yaitu Ceng. Setelah saya mempelajari modul 2.1, saya merefleksi diri, ternyata belum sepenuhnya memahami betul apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan belum mengakomodir semua kebutuhan belajar murid saya. Perubahan yang akan saya lakukan ke depan adalah 1. Konsisten dalam melakukan identifikasi kebutuhan murid, termasuk melakukan asesmen di awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. 3. Berupaya terus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. 4. Mengolah dan manajemen kelas yang efektif dengan lebih baik. 5. Konsisten dalam melakukan penilaian yang berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya mengenai modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.